Aku yakin sih mungkin banyak dari kalian yang setuju kalau sekolah itu membosankan. Kenapa nggak nonton anime aja buat nambah wawasan? Ibu, kali ini aku mau bahas anime yang bisa menambah wawasan. Ilmu dan wawasan yang luas bukan cuma kalian dapetin dari sekolah loh, tapi banyak ilmu juga yang bisa kalian dapetin mulai dari jalanan sampai anime. Nonton anime nggak selamanya cuma buang-buang waktu. Kalian bisa dapatkan ilmu sosial, ilmu sains, dan bahkan sampai finansial. Yang bilang nonton anime cuma buang-buang waktu, mungkin aja mereka belum nemu anime yang cocok. Minimal habis nonton anime kan bisa aja dapat kesenangan. Lagian di sekolahan nggak semuanya ngajarin gimana caranya bersosial. Buktinya masih ada beberapa anak sekolahan yang dibully. Gak semua sekolah juga ngajarin gimana caranya mengatur finansial. Dan bahkan sekolah itu lebih sering ngajarin teori dan jarang banget nunjukin gimana cara prakteknya. Jadi aku punya beberapa anime yang bisa nambahin ilmu kalian. Setidaknya kalian jadi berotak senku. Ngomong-ngomong berotak senku, anime pertama yang bisa menambah wawasan adalah Dr. Stone. Anime ini menceritakan bagaimana peradaban modern yang hancur karena setiap orang berubah menjadi batu. Dan ada beberapa orang yang bangkit dari fenomena membatu itu setelah ribuan tahun. Dan mereka berusaha membangun peradaban dari nol dengan sains. Ilmu yang bisa kalian dapatkan dari anime Dr. Stone jelas adalah ilmu sains. Dan kalian bakal tahu bagaimana prinsip kerja dari suatu mesin sederhana sampai membuat baterai. Ada banyak teknologi yang kita pakai sampai sekarang, contohnya vinyl record, yang dijelaskan cara kerjanya dengan cara yang sederhana. Dan mereka membuat vinyl record tersebut di anime. Anime itu juga menjelaskan bagaimana reaksi kimia untuk mendapatkan bahan kimia tertentu. Meskipun secara garis besar sudah sesuai dengan sains, tapi ada beberapa hal yang kalau dipraktekkan di dunia nyata nggak segampang itu. Tapi kalian dapat ilmu kan dari anime ini, jadi nggak rugi kan nonton animenya. Kedua, Tensei Oji. Anime ini menceritakan tentang kerajaan kecil yang gak punya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai. Tapi kerajaan mereka ada di perbatasan konflik antara timur dan juga barat. Dan tugas raja barunya adalah membuat kerajaan itu menjadi kuat secara ekonomi dan juga militer. Animenya mengajarkan bagaimana cara bernegosiasi dan juga politik secara sederhana. Anime ini juga memperlihatkan kalau dalam urusan negosiasi gak semua pihak bisa diuntungkan. Siapa yang punya sesuatu yang gak dimiliki oleh orang lain, maka dia yang mengatur jalannya negosiasi. Anime ini juga ngajarin kalau pengambil alihan aset itu nggak semuanya worthy. Apalagi kalau aset yang diambil alih itu ternyata sumber dayanya udah kering. Siapa tahu kalau gede mau jadi politikus, nonton anime Tensei Oji dulu aja. Ketiga, Shokugeki no Soma. Anime ini terkenal dengan adegan ecchinya. Habis makan makanan enak, ada aja baju yang terkoyak. Dan kadang-kadang ada suara desahannya juga. Meskipun animenya ada unsur ecchi, anime ini juga ngajarin gimana caranya memasak dan mengolah bahan makanan. Setidaknya kalian yang punya hobi masak bisa eksplor dan bereksperimen dengan bahan makanan. Boleh niruin masakan anime, asal gak pas kompetisi aja. Tapi serius, masakan di Shokugeki no Soma itu sebenarnya cukup logis. Dan mungkin kalian bisa coba sendiri di rumah. Dan keempat, ada Hataraku Saibo. Anime ini sebenarnya ada dua versi. Ada Hataraku Saibo dan Hataraku Saibo Black. Dan dua-duanya bercerita tentang bagaimana tubuh manusia bekerja. Bukan bekerja kayak Romusa, tapi bagaimana sel dalam tubuh bekerja. Anime ini menceritakan bagaimana tubuh yang normal dan sehat beroperasi. Kayak misalnya bagaimana cara darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Terus ada juga versi Black yang ngasih tahu kenapa rokok itu berbahaya dan bisa merusak sel darah dan mengganggu penyerapan oksigen. Setelah nonton anime ini, aku yakin kalian jadi lebih tahu tentang tubuh kalian dan mungkin mencoba buat hidup sehat. Masa kalian rela lihat adik kecil ini menderita? Kelima, ada Uramichi Onisan. Percaya sama aku, ini adalah anime yang akan memberikan kalian semua pengetahuan tentang industri hiburan. Anime ini menceritakan bagaimana penderitaan pembawa acara televisi anak-anak. Mereka dipaksa untuk menghibur dan selalu tersenyum di depan anak-anak. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus bisa mempertahankan sosok cerianya di depan anak-anak. Meskipun sebenarnya dia merasa tertekan ataupun depresi. Anime ini juga mau ngasih tahu kalau ternyata di dunia hiburan itu ada kastanya. Dan kasta tertinggi dipegang oleh produser yang bisa mecat siapapun dan juga kapanpun. Anime ini cukup dark untuk urusan entertainment. Coba kalian nonton sendiri deh kalau nggak percaya. Apakah kalian suka dengan anime yang menambah wawasan? Atau kalian lebih suka anime santai yang gak ada isinya? Coba tulis komen di bawah. Sekian video lokal kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound.
Tapi kau tahu nggak sih kalau yang Uramichi Onisan itu animenya bercanda? Hah, bercanda? Bercanda tau. Kenapa bercanda? Jadi dia kayak ceritain orang-orang ini doang. Apa? Jadi ada orang pembawa acara TV gitu, tapi disuruh senang terus, senyum. Kayak guru TK, padahal di rumahnya lagi pusing gitu. Aduh, suamiku bangsat gitu kan. Berarti Oshinoko ngikutin ini dong? Iya.